Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau dan zuriat beliau serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Nama ulun Badrun bin Adul bin Antung bin Jalal. Ulun adalah hadim daripada Rumah Al-Quran Assalam, Komplek Dinar Mulia, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini ulun ingin berbagi pendapat, berbagi pengetahuan dengan kawan-kawan ulun, sahabat-sahabat ulun, dan juga pengunjung channel YouTube kami serta subscriber kami dimanapun berada. Tetap kita dalam pembahasan masalah ilmu tasyawuf. Jadi ujar para awliya Allah Ta'ala, jadikanlah dirimu dengan sifat ketuhanannya, bergantung dengan sifat kehambaan, bertetap sifat rububiyah dengan sifat kehambaan. Nah, jadi ujar Sidin, sifat jadikanlah dirimu dengan sifat ketuhanan yang bergantung dengan sifat kehambaan. Jadi sifat Tuhan itu, sifat ketuhanan itu ada pada kita, bertajalli kepada kita, namun kita bergantung kepada sifat kehambaan. Jangan berlepas daripada sifat kehambaan. Sifat ketuhanan tadi kayak apa? Nah, kayak kuasa, mulia, tinggi, itu semua adalah sifat ketuhanan. Artinya itu adalah sifat-sifat Allah. Kaya, sifat Allah. Mulia, sifat Allah. Tinggi, sifat Allah. Kuasa, itu sifat Allah. Nah, sifat itu ada pada kita. Artinya bila mana kita dijadikan Allah orang kaya, maka hendaklah kita gantungkan diri kita ini dengan sifat kehambaan. Lalu kita artinya jangan memandang bahwa kita kaya, tapi hendaklah kita pandang diri kita ini adalah fakir. Dan kayak itu maksudnya. Kemudian bila kita kuasa, janganlah kita merasa diri kita kuasa, karena hendaklah kita pandang bahwa diri kita ini lemah. Kalau kita diberikan kedudukan yang tinggi, hendaklah kita memandang bahwa diri kita ini rendah. Karena semua tadi adalah sifat-sifat Tuhan, bukan sifat kita. Nah, jadi karena sifat Tuhan tadi menyertai kita, lalu kita bergantung kepada sifat kehambaan, supaya jangan tak akui daripada sifat Tuhan tadi. Sifat kita yang kita tetapi ialah sifat kepakiran tadi. Sifat yang fakir, sifat yang lemah, sifat yang rendah, sifat yang hina, itu adalah sifat kita. Nah, sedangkan yang kaya, kuasa, itu sifat Allah Ta'ala yang bertajalli lawan kita. Jadi jangan sampai sifat Tuhan yang bertajalli tadi tak akui kita sebagai sifat kita. Nah, itu bahaya kalau tak akui. Hendaklah selama-lamanya kita bergantung kepada sifat kehambaan. Semua kita tak ada yang bersifat dengan sifat Tuhan. Jadi seberatan kita ini kadang-kadang bersifat dengan sifat Tuhan. Yang bersifat dengan sifat Tuhan, ia Tuhan itu sendiri. Yang bersifat dengan Allah, yang bersifat dengan sifat Allah, ya Allah itu sendiri. Namun sifatnya itu tadi ditajalikannya kepada kita sebagai majhar daripada sifatnya untuk membuktikan sifatnya itu kepada makhluknya. Jadi Tuhan kayak sifat kaya itu sifat ghani. Nah, ghani itu sifat Allah. Karena Allah itu kaya, ia ingin membuktikan bahwa ia kaya, lalu kekayaannya itu dinampakkannya kepada hambanya. Nah, hambanya ini
karenanya kada beilmu lalu tak akui inya nang kaya, lalu tak ambil sifat Tuhan nang dinampakakannya tadi. Padahal kita kada boleh ketika semestinya kalau kita jadi orang kaya, kita hendaklah suhud memandang bahwa kita adalah orang fakir. Kenapa? Karena yang kaya tadi Allah, nang fakir adalah kita. Sedangkan nang sifat kaya tadi hanyalah sifat Tuhan nang bertajalli membuktikan sifatnya lawan makhluknya. Jadi ujas ini hendaklah diintai sifat tadi supaya oh ini sifat Tuhan, oh ini sifat hamba. Nah jadi kita bergantung kepada sifat hamba supaya jangan tak akui sifat Tuhan tadi. Kaya, kuasa, mulia, tinggi, semua itu adalah sifat Tuhan. Dan tilik oleh kita sebagai seorang hamba bahwa sifat lawan daripada sifat itu tadilah sifat kita yang sebenarnya. Kalau Allah Ta'ala kaya, berarti kita fakir. Kalau Allah Ta'ala mulia, berarti kita hina. Kalau Allah Ta'ala tinggi, berarti kita rendah. Nah sifat itulah adalah sifat kita. Sementara sifat Allah Ta'ala yang nampak lawan tadi, lawan kita, lawan makhluknya, lawan hambanya, itu hanya sekadar Allah Ta'ala ingin membuktikan sifatnya. Bertajallilah ia kepada hamba-hambanya. Ya, jadi kita hanya memandang majhar sifat Tuhan tadi. Jangan sampai sifat Tuhan tadi tak akui sebagai sifat kita. Nanti akan diberikan Allah Ta'ala baginya sifat-sifatnya. Nah jadi kalau kita musahadakan, maka tadi lalu Tuhan beriakan sifat tadi lawan kita. Maksudnya Tuhan tadi mengandak sifatnya lawan kita. Nah saat ini mengandak sifatnya lawan kita tadi, maka hendaklah kita jangan sampai tak akui. Nah, sifat kaya, sifat mulia, sifat tinggi, itu adalah sifat-sifat Tuhan yang diandaknya oleh Allah Ta'ala lawan hamba-hambanya. Bila diandakinya pada kita, maka berhati-hatilah kita supaya jangan tak akui sifat tadi sebagai sifat kita. Kalau tak akui itu sudah bahaya. Ditegahnya engkau bahwasanya mengakui barang yang tiada bagimu. Nah jadi jangan ditangati oleh Allah Ta'ala kita mengakui barang yang ada pada kita seperti kaya, mulia, tinggi itu barang-barang sifat itu tadi adalah kepunyaan Allah Ta'ala yang ada lawan kita, maka jangan sampai tak akui oleh kita. Apakah kiranya boleh engkau mengakui sifatnya Tuhan? Nah, jadi jangan sampai kita tuh tak mengakui sifatnya Tuhan. Karena Tuhan tadi adalah Allah Ta'ala tadi adalah pemilik alam semesta ini. Di dalam hukum fikih telah diterangkan bahwasanya kita kada boleh mengambil hak orang lain. Nah, kalau kita mengambil hak orang lain berarti kita zalim melawan orang lain itu dalam hukum fikih. Jadi kalau kita mengakui hak Tuhan berarti kita zalim lawan Tuhan. Nah, sekiranya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.